Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Farafi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Sekarang saya akan menyelesaikan tugas UTS IPS, yaitu menjelaskan tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, memahami jenis-jenis organisasi dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, memahami organisasi menurut para ahli. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu istilah prinsip. Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah sebuah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Itu berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, ada prinsip perumusan tujuan, yaitu setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada prinsip pembagian kerja, yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka harus dilakukan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yaitu dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Yang kelima, prinsip tentang manajemen, yaitu dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahi, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinan secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Dan yang keenam, prinsip kesatuan perintah, yaitu dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan, dan bos tersebutlah kita menerima perintah, terus kita menerima perintah juga sih. Dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip organisasi menurut para ahli. Banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat itu yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama nih, para ahli Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh House dan Bowditch. Fayol mengumumkan 14 prinsip organisasi. Sini ada 14 poin. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Dan yang ketujuh, gaji pegawai. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, saluran jenjang. Yang kesepuluh, ketertiban. Yang kesebelas, keadilan. Yang ke-12, kestabilan masa kerja pegawai. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir 14 itu kesatuan jiwa korps. Ada juga menurut ahli L.P. Alford dan Russell Beatty, yaitu dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Nah, L.P. Alford ini dan Russell Beatty ini lebih sedikit, yaitu cuma 7 prinsip. Nah, yang pertama ada prinsip tujuan, yang kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga prinsip wewenang pokok, yang keempat prinsip penugasan kewajiban-kewajiban, yang kelima prinsip definisi, yang keenam prinsip kesamaan, dan yang ketujuh prinsip efektivitas organisasi.
Nah, menurut ahli Hendy G. Hood dalam bukunya yang berjudul Manajemen Principle Problem, Hawkes mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada 20. Yang pertama tujuan, yang kedua analisis, yang ketiga penyusunan fungsi, yang keempat kesamaan, yang kelima koordinasi, yang keenam komunikasi, yang ketujuh penyusunan jenjang, yang kedelapan kontrol, yang kesembilan rentang kontrol, yang sepuluh asas pengecualian, yang kesebelas pelimpahan, yang kedua belas staf, 13 wewenang dan tanggung jawab, 14 kesederhanaan, 15 standarisasi, 16 spesialisasi, 17 berkelangsungan, 18 fleksibilitas, yang ke-19 keseimbangan, dan yang terakhir yang ke-20 yaitu hubungan langsung. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.